eh, bulan Ramadan dan selanjutnya. Karena dengan kesehatan inilah kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Pak Ustaz menyampaikan ceramah rohani, terlebih dahulu barangkali ada yang masih belum hafal atau belum tahu siapa Pak Ustaz. Baiklah, akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nanti Pak Ustaz kalau salah mau dikoreksi. Nama Ustaz Dr. Haji Nabil Sahwani MA, beliau S1 di Madinah, kemudian punya pendidikan S3 di Malaysia, dan sekarang beliau sebagai dosen tetap di IAIN Raden Intan Lampung. Itu barangkali Ustaz mungkin detailnya SD di mana kalau dulu belajar. Itu barangkali ya sekarang lebih besar, dan sekarang beliau juga selain sebagai pengajar di IAIN Raden Intan Lampung juga terus mengadakan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan demikian disampaikan. Kalau Ustaz masih perlu istirahat, masih langsung aja. Insyaallah bagaimana tema ceramah hari ini kami sampaikan sebelum para Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Puji syukur pada Allah SWT, sebab pada malam hari ini, di malam yang ke-7 Ramadan, kita masih bisa hadir dengan penuh keceriaan. Ya, walaupun namanya Tokyo, ya kan, walaupun namanya adalah Sekolah Republik Indonesia Tokyo, tapi hidangannya mirip dengan Kampung Melayu. Ya, jadi memang orang Indonesia itu begitu. Dimanapun dia berada, pasti suasana Indonesia itu nggak hilang. Ya, dan pada malam hari ini syukur pada Allah Azza wa Jalla, sebab kita bisa kembali melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih di malam yang ke-7 ini. Sholawat dan salam sama-sama kita haturkan pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kesungguhan, dengan mujahadah kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kalaupun tidak sampai mirip-mirip Rasul dan para sahabat, minimal lah, niru dikit lah ya. Ya, nyenggol dikit sudah lumayan Pak. Ya kan, nyenggol dikit nggak apa-apa, ya kan. Rasul itu kan, ya kan, ibadahnya banyak Bu ya. Itu Rasulullah, ya kan, ibadahnya banyak, zikirnya banyak. Kemudian kalau hal-hal sifatnya katakanlah makan minumnya Rasul itu sedikit, ya kan. Kalau kita dikit-dikit minum, dikit-dikit makan, ya kan, agak mirip-mirip sedikit lah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, suasananya santai saja, tidak usah terlalu tegang, sebab Ramadan itu kan membawa sehat ya. Dan tadi dibacakan CV-nya, walaupun namanya dosen, ya di sini ini ya kita berbagi, saling menasehati, saling memberi, mudah-mudahan ada manfaat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena
Bapak Kiai kita beberapa hari yang lalu, ya kan, itu kultumnya itu lama. Ya, kayaknya juga malam hari ini bisa 2 kali lipat, sebab yang ceramah ini kan masih lebih muda dari Pak Kiai kemarin tuh ya. Kalau kemarin sampai jam berapa, setengah 11, nah ini Pak Ustadz yang ini bisa-bisa jam 12 ini baru selesai, ya kan? Baiklah pada ibu yang dirahmati Allah, tausiah kita pada malam hari ini, tema besarnya adalah 20 ciri orang yang sukses Ramadan. Ya, berapa Bu? 20. Bahasa Jepangnya saya nggak tahu 20. Kalau bahasa Jawanya saya tahu. Ya kan? 20 ciri orang yang sukses Ramadan. Ya. Sengaja materi ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan di awal Ramadan biar kita bisa mengukur kira-kira kita ini bisa tidak sukses pada tahun ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 20 ciri sukses. Ya, walaupun dikembangkan bisa lebih dari 20, dipadatkan juga bisa. Tapi judulnya 20 ciri orang sukses Ramadan. Yang pertama, orang yang sukses puasa Ramadannya itu, ciri pertamanya itu adalah ketika Ramadan datang dia ceria, ya kan, senang gitu kan. Kan ada Bu ya Bu, ada ibu-ibu itu di kampung, di Lampung lah, paling enak saya nyebutnya Lampung lah, karena memang saya dari Lampung kan nggak ada yang protes, ya kan? Di Lampung, Lampung juga ya, alhamdulillah ada kawan. Di Lampung ada orang yang ketika kedatangan Ramadan, sebagian orang yang profesinya jualan di siang hari, itu kalau datang Ramadan agak-agak Bu, ya kan? Biasanya jual lontong sayur kan pagi Bu ya. Masih ingat lontong sayur ya? Alhamdulillah. Orang yang biasa jualan pagi hari tiba-tiba datang Ramadan, itu kan kegeser lapaknya, ya kan? Jual malam hari juga nggak ada orang beli, ya kan? Nah, kata Rasulullah SAW, di antara ciri orang mukmin yang baik itu ketika datang Ramadan itu dia senang, gitu kan? Sebab Ramadan ini adalah bulan ibadah. Saya ingat betul orang Arab ya, mudah-mudahan kita juga begitu. Saya nggak ambil contoh yang jauh-jauh, cuman ini juga pelajaran, sebab Rasul pun juga dari Arab. Orang Arab itu ibu-ibu, bapak sekalian, jangankan Ramadan ya, senang itu luar biasa. Jangankan Ramadan, hujan turun saja, iya kan, hujan turun ya. Saya pernah melihat di depan mata saya, waktu saya masih kuliah dulu di Arab Saudi, orang Arab ketika turun hujan, itu langsung sujud syukur, ya kan? Sujud syukur. Kenapa? Senang dia dapat hujan, ya kan? Coba orang Indonesia, ya kan? Apalagi hujan itu di musim hujan. Ya hujan mana nih kata orang Banten kan? Hujan lagi. Tapi pas musim kemarau datang hujan, biasa aja tuh responnya. Ya, datang juga akhirnya hujan, katanya kan begitu. Susah untuk keluar dari mulutnya, alhamdulillah Allah turunkan hujan. Ya, di kita kadang-kadang sampai ya tanah gersang, tanaman juga kering, itu sholat istisqa itu nggak turun-turun, nggak ada, jarang, ya kan? Nah ini kata Rasulullah, orang Muslim yang baik itu datang Ramadan senang. Ya kan, pasang niat. Makanya dulu, ya kan, Rasulullah SAW dan para ulama mengatakan orang yang belum memasak niat itu nanti puasanya tidak sah. Maksudnya apa? Bahwa memang untuk puasa itu perlu kesiapan hati, kesiapan mental. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirnya Ramadan itu juga perlu perencanaan, perlu plan yang bagus. Ya kan? Kalau tahun lalu umpamanya Ramadan kita alhamdulillah anak-anak di rumah semuanya puasa dengan baik. Bapak ibunya alhamdulillah tahun kemarin hatamnya sekali. Ya, minimal sekali kan hatamnya kalau Ramadan ya. Alhamdulillah Pak Lutfi mungkin bisa 2 ya. Insyaallah. Ya kan di Indonesia banyak loh orang yang hatam Quran. Di kampung-kampung jangan salah loh. Di kampung-kampung banyak orang khatam Al-Quran, tapi keroyokan Bu.
Ya, bahasa saya ini keroyokan kayak apa aja gitu kan. Ya ngumpul gitu. Kalau dulu mohon maaf ya, dulu seingat saya orang tadarus itu tidak hanya anak-anak loh dulu. Orang dewasa pun tadarus Al-Quran di masjid ba'da tarawih. Tapi hari ini di Lampung, nggak tahu kalau di Tokyo, ya kan? Di Lampung sekarang kalau orang yang tadarusan ba'da tarawih itu biasanya anak risma, ya kan? Nyaris tidak ada orang dewasanya. Itu kemana itu? Insya Allah tilawahnya ngajinya di rumah. Nah ini perancangan planning yang bagus biar Ramadan itu juga baik. Yang ketiga, ciri orang sukses Ramadan itu kata para ulama dan ini bersandar pada hadis Rasulullah SAW. Kita juga perlu meniru gayanya Rasul. Tadi betul saya sampaikan. Bagaimana? Di sini yang ketiga, memperlambat sahur dan mempercepat berbuka. Ya kan? Memperlambat sahur ini maksudnya dulu kan kalau di sini ya enak ya sahurnya ya nggak jauh dari tengah malam Pak Ibu ya. Kadang-kadang lebih banyak nggak istirahat sebab udah tanggung. Ya kan pulang tarawih jam 11 ngobrol sedikit nonton TV udah mau jam 1, jam 2 saatnya sahur. Kalau di Indonesia ya kan tarawihnya mulai jam 8 lewat 10 selesainya setengah 9. Ya kan? Itu sudah hebat tuh. Lewat dari setengah 9 udah gelisah jamaahnya. Ya kan sudah batuk-batuk macam-macam gitu kan respon di belakang. Seperti itu. Jam 9 semua masjid mushola sudah selesai sholat tarawihnya, kecuali kalau imamnya didatangkan dari Arab atau orang Hafiz yang memang targetnya satu malam satu juz. Ya kan? Kalau tadi kalau kita bacanya pendek-pendek sepotong-potong aja gitu kan, dari surat-surat yang juga nggak terlalu panjang. Ya kan? Seperti itu. Nah, ya Rasul memperlambat sahurnya. Ya kan? Ada banyak hikmah memperlambat sahur ini. Sebab kalau sahurnya terlalu awal di kita kan imsaknya itu jam berapa ya? Jam 4 ya, kadang-kadang jam 4 lewat. Kalau dia sahurnya jam 2 pasti dia tidur. Ya kan? Dan kalau dia tidur jam 2 atau jam 3 pasti bangunnya lewat dari jam 4. Nah, ya kan? Bangun-bangun matahari sudah kelihatan. Bisa begitu. Makanya hikmahnya Rasul sahur itu diakhirkan. Dan kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah Anda walaupun sedikit, sebab sahur itu membawa berkah. Ya kan? Ya kalau istilah berkah ini ya di kita cukup populer. Ya kan? Ya kan? Berkah ini bukan keberkahan itu kadang-kadang kalau sekarang pengertian berkah ini di kita bukan hanya sesuatu yang tidak terlihat, tapi kadang-kadang berkah itu juga bisa ditenteng. Ya paham maksud saya? Berkah itu bisa ditenteng kalau ada orang adakan acara selamatan kenduri, begitu mau pulang ditentengin BCA itu namanya berkah. Ya kan? Seperti itu ya. Itu ya kan mengakhirkan sahur mempercepat buka. Ya, mohon maaf di kita Bapak Ibu sekalian, di kita di sini ukurannya jam memang. Kalau menunggu azan nggak bakal ada azan. Tadi Pak Iqbal kita buka puasa, ya kan? Kalau menunggu azan nggak bakal dengar kecuali di handphone, ya kan? Patokannya jam, ya kan? Pastikan kita berbuka itu memang sudah masuk. Dan afdalnya buka puasa itu tidak ditunda-tunda, walaupun kita masih kuat. Jadi perkiraannya kalau kita dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian, diperkirakan jalan macet atau kita dalam perjalanan belum menemukan makanan yang memang untuk berbuka, upayakan ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita bila sudah sampai waktunya. Itu. Kemudian yang keempat, tidak berlebihan dalam hal sahur maupun berbuka. Ini jelas. Ya kan? Tidak berlebih-lebihan. Ya kan, kemarin saya sampaikan ya kalau di kampung tuh ada sebagian orang kalau buka puasa tuh ya memang nggak bangun kalau tidak selesai semua. Ya kan, bahasa dia kalau piringnya nggak bersih nggak enak, kasihan yang nyuci. Ya kan kalau bersih kan enak, yang nyuci kan nggak buang-buang sampah lagi tuh. Ya langsung dicuci pakai sabun selesai. Ya kan, begitu. Jadi nggak bangkit kalau nggak selesai. Nah, persoalan kalau kekenyangan ya nanti terawihnya kasihan. Ya kan kasihan imamnya. Nah, ya kasihan imam pakai makmum ya.
Ya, susah kita kan terawih kalau berkenyangan, ya kan? Maka ada sebagian kebiasaan kita dia buka biasa, nanti makannya setelah pulang terawih juga ada seperti itu. Kemudian yang kelima, ciri orang yang sukses Ramadan yang kelima adalah menunaikan zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi, infak dan sedekah. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sukses puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga kewajiban-kewajiban lain itu ikut tertarik oleh puasa. Yang tadinya susah geraknya, infak sedekah itu begitu bulan Ramadan ketarik sama ibadah puasa. Sebab mesin puasa ini, ya kan, kendaraan yang bernama puasa ini kuat, kenceng jalannya, ketarik yang lain, ngikut, ya kan, ngikut ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, memperbanyak bacaan Al-Quran, kalau bisa khatam Al-Quran, tadabbur dan juga mengamalkan isinya. Ya, baca Quran. Ya, berapa yang kita mampu kan? Sekarang ya, kemarin sempat ada pertanyaan kan? Ya, kalau ada wanita yang sedang tidak bersih, ya kata Pak Kiai boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, sekarang kan Al-Quran sudah ada dalam handphone, ya kan? Al-Quran sudah ada dalam kaset, dalam CD, dalam MP3 bisa kita dengarkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak membaca atau paling tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, seperti itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Islam. Belajar ya, Islam kita pelajari. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Ramadan ini sudah berputar setiap hari, setiap tahun terus kita ketemu Ramadan sampai umur kita 30, 40, 50. Kalau kita tidak terus memperdalam ilmu terkait dengan Ramadan ini, kadang-kadang pertanyaan kecil itu muncul. Tadi di kajian ibu-ibu pada zuhur, pada Jumat itu saya sampaikan. Ya, saya isi tersiar kemana-mana gitu. Begitu selesai pengajian, selesai kultum atau setelah ada majelis taklim, pertanyaan ibu sederhana, pertanyaan jamaah sederhana, sambil malu-malu, Pak Ustaz, kalau ada orang kentut dalam air puasa batal enggak? Itu kan pertanyaan klasik ya, agak lucu dikit, agak aneh, kayak tinggalan zaman. Tapi itu muncul dan dia nanya itu serius, bukan mainan. Pak Ustaz, kalau ada orang mandi di sungai itu dia kentut dalam air batal nggak puasanya? Kan kalau dia kebuang air ini kan nggak buka tuh Pak Ustaz, kayak mulut pas buka ada air masuk. Ya, di ibu-ibu tadi saya katakan pernah lihat tambal ban, ya kan? Tambal ban itu kalau dia mau menambal ban bocor itu sebelum dia tambal biasa dideteksi dulu bocornya di mana, di pompa. Setelah dipompa udah agak bulat dikit, ya kan? Lalu dimasukkan ke dalam bak yang ada airnya, dicari mana bocornya. Ketika ketemu bocor kan itu air kerembes, kelihatan, ya kan? Nah, pertanyaannya, setelah dicelupkan dalam air tadi, andaikan ban itu kita belah, kita buka, apakah ada air di dalamnya? Kan juga enggak, ya kan? Sederhana. Itu pertanyaan kecil tadi sebenarnya muncul karena memang selama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita juga agak kurang peduli gitu kan. Padahal banyak persoalan terkait dengan Ramadan. Ada juga yang nanya, Pak Ustaz, kalau ada orang mimpi di siang hari Ramadan lalu kemudian basah, itu batal nggak puasanya? Kalau ada orang lagi junub belum sempat mandi lalu kemudian imsak, boleh nggak puasanya? Iya kan? Pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu, seandainya kita mempelajari hal-hal terkait Ramadan, itu insya Allah selesai, sebab pembahasannya sudah tuntas. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan disiplin kita dan muraqabatullah kita, merasa bahwa kita ini diawasi Allah. Puasa kan itu Pak, ya, semakin banyak kita berpuasa kan semestinya kita semakin menyadari bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah, ya kan itu, ya. Jadi muraqabatullahnya itu bahwa kita ini selalu dimonitor oleh Allah. Tapi kan namanya manusia Pak Ustaz, manusia itu kadang-kadang, saya tanya ibu-ibu, handphone ibu punya kamera kan? Punya ya, handphonenya canggih-canggih di sini, ya kan?
kira-kira Bu, ini enggak kita di dalam ini insya Allah, orang di luar. Orang lebih takut kameranya manusia, CCTV-nya manusia, atau CCTV-nya Allah? Kan? Ya kan? Kadang-kadang ada orang lebih takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan kalau di tempat itu ada kamera pengintai. Iya kan? Atau ada orang yang melihat. Apalagi kalau dia bawa kamera, apalagi kalau tertulis wartawan. Takutnya luar biasa. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya di atas kamera itu ada kamera yang lebih besar, yang tidak pernah putus. Ya kan? Ada Bluetooth yang tidak pernah mati, yang selalu memantau kita, yaitu kameranya Allah Subhanahu wa taala, mata Allah yang tidak pernah tidur. Ya kan? Itu yang kadang-kadang kita lupa dan alfa. Inilah puasa Ramadan. Kemudian yang ke-9, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, tahajud sampai berakhir Ramadan. Di poin 9 ini ada hal yang ingin saya sampaikan. Ya, kalau kita di sini, saya tadi kayaknya nggak ada yang keluar ya. Setelah salat tarawih ya jarang ya. Di Indonesia, ya kan terlepas dari organisasi keagamaan ya. Di kita, kalau kita sholat tarawih di masjid, katakan di masjid jami, di masjid yang ya katakanlah di kota, kadang-kadang kita temukan itu sebagian jamaah begitu imam selesai tarawih itu setengahnya keluar pulang. Begitu ya Bilal mengatakan salat tarawih arba'an salat raka'atin jami'atan rahimakumullah. Yang lain maju, sebagiannya mundur terus pulang. Kalau kita tanya, sebentar, pulang mau kemana? Ngapain keluar? Mau pulang Pak Ustaz. Kenapa? Ini kan sholat witir Pak Ustaz. Kenapa Anda keluar? Saya belum mau nutup sholat sunnah. Saya mau sholat lagi di rumah. Sebab kalau saya sudah sholat witir, nanti saya tidak bisa sholat sunnah lagi. Kan pertanyaan itu sering muncul. Kenapa demikian? Sebab kata Rasulullah disampaikan, witir itu adalah penutup sholat sunnah di malam hari. Kalau dia penutup, berarti tidak adalah lagi setelah ditutup. Pertanyaan atau pemahaman masyarakat kan seperti itu. Kalau kita kembalikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dengan penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabat, ternyata, ya kan? Para sahabat setelah zaman Khulafaur Rasyidin, terutama setelah Umar bin Khattab, ya kan? Setelah mereka sholat tarawih di masjid itu, Umar itu ternyata di rumahnya sholat lagi, walaupun dia sudah witir. Dan jangan kita lupakan ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ya kan? Saya bacakan artinya. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat bersama imam nih. Barang siapa yang sholat bersama imam di masjid, lalu dia tidak keluar sebelum imam selesai, maka baginya pahala sama dengan sholat satu malam penuh. Subhanallah. Ya kan? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, sanggup nggak kita satu malam ini kita sholat nggak henti-henti sampai menjelang sahur? Sanggup nggak? Ibu-ibu sanggup nggak Bu? Pasti nggak jadi sahurnya, nggak matang nasinya nanti kan? Kalau bapak-bapak sanggup nggak Pak? Nggak sanggup Pak Ustaz. Bentar lagi Prancis lawan Jerman. Nggak sanggup, ampun. Dia nggak sanggup, kan? Begitu. Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, pahalanya itu ya sama dengan sholat satu malam. Nah, untuk mengamalkan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama kita dulu mengatakan biar kita dapat pahala sholat satu malam walaupun hanya 11 rakaat bersama imam, maka tetaplah witir bersama imam, jangan pulang. Persoalan witir sebagai penutup sholat sunnah itu benar. Dan kata Rasulullah, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam, itu juga benar. Lalu bagaimana?
Imam Nawawi menjelaskan. Kata Imam Nawawi, caranya biar Anda tidak melanggar hadis tadi dan Anda juga mendapatkan keutamaan sholat bersama imam, pulang dari tarawih nanti sebelum nonton bola atau setelah nonton bola sholat lagi. Tidak perlu witir lagi, ya kan? Rapopo, ya kan? Ya mohon maaf bahasanya agak gaul, habis dosen saya. Nah, seperti itu nggak apa-apa, boleh, ya kan? Itu baiknya begitu, ya kan? Itu berarti pada poin yang ke-10. Poin yang ke-9. Poin yang ke-10, ciri yang ke-10 orang yang sukses Ramadan, menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan maksiat. Iya kan? Bu, saya tanya ibu-ibu nih. Nih kan, kalau bapak-bapak ini kan mayoritas ibu yang bekerja, yang mencari nafkah, yang bekerja, yang kuliah. Ibu-ibu ada juga yang sibuk bekerja, tapi ada juga yang memang sibuk di rumah. Ya kan? Saat nyantai itu paling enak handphone di tangan, ada sinyal, ada koneksi internet, paling enak apa Bu? Ya kan, chat dengan sahabat, gitu kan, silaturahim, gitu kan. Ya, berbagi nasihat. Kadang-kadang update statusnya, mendalam aja ada update statusnya, gitu kan, update status. Ya kan, seperti itu. Nah, Ramadan ini tantangannya juga berat, iya kan? Tantangan berat, iya kan? Kalau kita tidak pandai-pandai mengatur, walaupun pegang handphone ini juga tidak berdosa, chatting juga tidak berdosa selama hal-hal yang baik, membaca berita juga itu tidak salah, bahkan tidak bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau keasikan pegang handphone lalu kemudian kita jadi nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah ngaji lagi, tiap hari sibuk gitu kan mainnya itu, dikit-dikit habis tadi dikit-dikit kirim foto dan segala macam. Menurut hemat saya ini sudah agak kebablasan juga. Nah, orang yang puasa yang sukses itu diantaranya kalau bisa menghindari dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang bisa mendatangkan maksiat, ya kan? Itu yang ke-10. Yang ke-11, memberi makan orang yang berbuka. Subhanallah, ya kan? Bapak Ibu sekalian, kalau ibu bernostalgia atau bapak yang pernah pergi haji atau umroh, apalagi di bulan suci Ramadan, kita salut kepada penduduk Madinah, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, ini perlu kita tiru. Ya kan? Penduduk Madinah itu kalau bulan suci Ramadan luar biasa. Masjid Nabawi yang segitu luasnya, isinya itu adalah makanan semua menjelang maghrib. Saking berebutnya mereka mencari orang untuk berbuka di tempat dia. Dulu pengalaman, dan itu masih terjadi sampai hari ini, berdasarkan cerita para jamaah haji atau orang yang pulang umrah di bulan Ramadan. Anak-anaknya itu menjelang buka puasa disuruh bapaknya nunggu di depan lift eskalator itu dari tempat wudhu itu. Kapan ada orang keluar dari tempat wudhu, tarik dia biar buka tempat kita. Dulu kami waktu mahasiswa juga luar biasa ditarikin. Ya cuma namanya orang Indonesia. Kalau kita buka puasa dalam masjid, makanannya kurma sama roti. Kita orang Indonesia walaupun makan kurma sekilo, ya kan, roti 4 gitu kan, kalau belum ketemu nasi, dia orang Indonesia asli belum makan. Akhirnya pagi kita udah dipegangin di tangannya, sulit menghindar. Akhirnya akal mahasiswa keluar nih, gimana caranya ngindarin? Udah gini aja kita kawan, nanti kalau pas anak-anak itu narik tangan kita gantian narik tangan dia, ecaknya kita punya lapak juga, iya kan? Jadi akhirnya begitu kita ditarik, ayo ikut saya, kami juga punya tuh di sana. Sebab di luar itu ada nasi, di dalam cuma roti. Ya begitu. Yang saya sampaikan bukan nasi dan rotinya, berebutnya orang untuk mencari orang yang siap berbuka puasa di tempat dia. Subhanallah. Kata Rasulullah kan jelas, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa dikurangi pahala dia. Subhanallah, ya kan? Tapi nggak bisa ya saling menggantikan Bu ya. Saya puasa Ramadan 10 kali aja lah ya. 10 nanti 20-nya saya cari 20 orang puasa, saya ajak dia buka di rumah. Ya kan 30 juga ya kan?
Aing nggak bisa gitu, ya kan? Ya, itu yang ke-11. Yang ke-12 memperbanyak zikir, ya kan? Zikir. Bapak Ibu sekalian, ya tadi saya sampaikan, ya Ramadan ini kan ada saat-saat yang istimewa. Kita ini banyak loh, mustajabnya kita ini banyak loh. Pertama kita musafir, ya kan musafir semua kan? Ya Pak Hasan ini walaupun beliau sudah sekian puluh tahun di Korea, ini masih musafir juga nih, iya kan? Masih musafir juga beliau dan yang semisalnya, iya kan? Kita ini musafir, kata Rasulullah, doa orang musafir itu termasuk mustajab. Yang kedua, kita ini puasa dan doa orang yang puasa itu mustajab. Jadi why not kita tidak memperbanyak zikir kita, doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, termasuk seluruh negeri sana, di ujung negeri sana, di daerah Palestina ini pada hari ini, ya kan saudara-saudara kita umat Islam di sana lagi dibombardir oleh Yahudi Israel di sana dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Masjid Aqsa dan sekitarnya. Ya. Itu. Kemudian yang ke-13, ya, yang ke-13 yang membuat skala prioritas. Ya kan? Kan pekerjaan kita ini banyak nih. Ya kan? Kalau kita menurunkan pekerjaan ke tiap hari, Pak. Saya ini dosen, tiap hari siang malam, kadang-kadang lagi istirahat di rumah, tiba-tiba handphone terbunyi, dibuka oleh ibunya di rumah, begitu dibaca mahasiswa. Ya kan memang saya nggak pernah membatasi mahasiswa mau nelpon, mau SMS, pokoknya terserah. Ya kan? Mau jam berapa aja silakan. Ya kan? Persoalan mau dijawab udah akan urusan nanti. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita menurunkan pekerjaan, ya nggak bakal habis-habis. Ya kan? Kalau kita mau cari waktu senggang, kapan sih saya ini punya waktu untuk duduk, ya kan, khusyuk, duduk sekian jam baca Quran? Ya mungkin sulit, ya kan? Apalagi pekerjaan kita padat. Ya sudah, kalau begitu buat dong skala prioritas. Paling tidak ya satu hari itu adalah waktu baca Qurannya, waktu zikirnya, waktu ibadahnya, walaupun sedikit-sedikit ya adalah. Jangan ditinggalkan sama sekali, gitu kan? Seperti itu ada skala prioritasnya. Kemudian yang ke-14 memperbanyak aktivitas sosial, ya kan? Maksudnya adalah memperbanyak ibadah sosial kita, membantu kaum du'afa dan fakir miskin. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, sebab ya tadi di pengajian Ibu saya sampaikan, ya kalau di kita di Tokyo ini insyaallah nggak ada ya orang datang, ya kan datang bawa map silaturahim ke rumah kita, bawa map, bawa kotak amal, nggak ada Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada insyaallah dan bakal mungkin nggak akan ada. Tapi kan kalau di kita kan banyak tuh, ya kan kalau kita mau bertanya pada hati kita yang paling dalam, oh ini benar nggak sih orang ini atas nama yayasan? Oh benar nggak sih orang ini atas nama pondok pesantren? Oh orang ini benar nggak sih orang yang mampu atau tidak mampu? Jangan-jangan di sini dia berlagaknya miskin, ternyata di kampung halamannya rumah kontrakannya sekian. Kan ada tuh, ya kan? Tapi kalau kita bicara dalam konteks amal soleh, kata Rasulullah SAW, jika ada orang datang membawa kuda loh, ya kan sampai mobil juga di Indonesia ada namanya kuda. Ya, ada kata kuda. Jika kata Rasulullah, jika ada orang datang membawa kuda kepadamu, lalu dia turun lalu meminta-minta, berilah dia. Jangan sampai dia pulang dengan tangan kosong. Kalau kita terjemahkan hadis itu hari ini, berarti kalau ada orang datang bawa mobil baru, bawa Avanza, begitu turun ternyata menyodorkan proposal, minta bantuan, mendingan kalau untuk lembaga, kalau untuk dirinya sendiri, kata Rasulullah beri. Sebab ini adalah ladang amal. Apalagi kalau sampai membuat kita jadi berdusta, bilang tuan rumahnya lagi nggak ada. Si ibunya bilang maaf, tuan rumahnya lagi nggak ada, padahal dia adalah istrinya. Subhanallah, jangan begitu. Ya. Kemudian yang ke-15, berusaha menjaga hati, lisan, sikap kita dari hal-hal yang bisa mengganggu ibadah puasa kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya sering sekali buka Facebook. Facebook tuh ya beberapa minggu terakhir ini memang isinya ya agak sedikit panas. Ya kan? Agak sedikit panas. Ya, tapi karena kita ini puasa, cukuplah kita baca saja. Gak harus sampai kita sharekan ke orang lain. Hati-hati, hati-hati. Orang yang menyandarkan nasibnya secara total kepada manusia, pasti suatu ketika dia akan kecewa. Ya kan?
Tapi orang yang menyandarkan nasibnya dengan Allah, pasti dia tidak akan pernah kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, berusaha untuk iktikaf bermalam di masjid di 10 terakhir Ramadan. Ya, saya nggak tahu kalau di sini ada nggak iktikaf ya? Ya mungkin ada ya. Nah, iktikaf. Bapak-bapak iktikafnya di masjid. Kalau ibu-ibu, kata Rasulullah, iktikafnya ibu-ibu itu di rumah. Tapi itikafnya bukan di kamar, bukan di dapur. Ya kan kata kalau dulu Pak istri Rasul itu, para sahabat itu, mereka itikaf itu di rumahnya ada satu ruangan khusus. Ya memang kalau di 10 akhir terakhir Ramadan itu dia lebih banyak duduk di situ. Ya kan, beritikaf di situ. Itu baik buat ibu-ibu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya nanti, bagaimana kalau ibu-ibu punya itikaf di sebuah tempat bersama-sama satu malam di situ, atau katakanlah setengah malam di situ? Boleh juga. Di Malaysia ada kebiasaan menarik bagi ibu-ibu. Ya, orang Malaysia itu ada kebiasaan. Ibu-ibu di sana kalau sudah malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, dan itu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya juga begitu saya lihat. Jadi mereka selesai sholat tarawih tidur cepat. Nanti jam 12 malam mereka beramai-ramai datang ke masjid dan sholat malam sampai sahurnya di situ. Itu. Jadi iktikafnya setengah malam. Ya lumayan lah, insya Allah lah. Berhasil itu cuma sampai tanggal berapa ya? 14 ya? 14 kan? Masih lah, itu belum 10 terakhir itu. Insya Allah bisa. Iya kan? Seperti itu bisa lah. Iya kan? Masa kalah sama Brasil? Ya. Iya seperti itu, insya Allah. Jadi iktikaf itu bermalam di masjid. Ini pun juga bisa kita jadikan tempat kita iktikaf, ya kan, ibadah, ya kan, memperbanyak ya ibadah di masjid. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kemudian yang ke-17, menghindari amalan-amalan yang memang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam arti kata, perbanyaklah kita mengamalkan amal-amal zikir-zikir ibadah yang memang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan, doa kita, subhanallah ya, doa yang dibaca oleh Pak Kiai kita itu setelah tarawih itu, ya kan, Allahumma qsim lana min khasyatika, itu doa maksur itu. Doa yang memang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, ya kan? Nah itu kan bagus, ya kan? Bagus, ya kan? Seperti itu. Jadi kita coba hidupkan, ya kan? Jangan hanya doa satu jagat aja yang kita pakai, ya kan? Saya tanya ibu-ibu nih, kalau hujan turun, doa turun hujan apa bu? Kalau ibu lihat hujan turun itu doanya apa? Udah tahu belum? Jarang kan kita berdoa kan? Kalau hujan turun jarang kita berdoa. Ya paling yang sering kita baca kalau pas suara azan yang berkumandang, ya Allah mabarik lana itu. Oh itu cepat itu responnya gitu kan. Iya kan? Ya, kan ada doanya Allahumma. Hah? Oh gitu. Iya. Yang paling singkat itu dari sholat itu Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini membawa manfaat deh. Ya kan, membawa manfaat. Itu aja. Ya kan, mestinya doa ini banyak tuh dibaca sama orang Jabodetabek. Ya kan, orang Jakarta gitu kan. Yang dikit-dikit kalau hujan udah cemas tuh, dikit-dikit banjir. Nah kan, seperti itu. Ya, itu yang ke-17. Yang ke-18, menghindari rambu-rambu Ramadan seperti hal-hal yang ya, bisa memakruhkan puasa kita atau bahkan bisa sesuatu yang haram. Ya kan? Nah itu perlu kita hindari. Ya kan? Berhati-hati betul kita dengan puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ke-19 itu ya tidak berlebihan di hari raya. Ya, saya nggak tahu ya kalau di sini. Tapi kalau yang saya perhatikan dulu, yang sering saya lihat, kalau tradisi orang Melayu, rumah bisa sambil Malaysia karena saya lamanya di sana. Saya belum tahu tradisi Muslim di Jepang ya. Kalau di Melayu itu mereka kalau Ramadan itu Lebaran itu biasanya Pak paling kencang mereka kalau Lebaran itu buat open house, rumah terbuka, undang orang makan, selesai. Saya ini mohon maaf ya, saya hobi ke pasar. Saya ini hobi ke pasar belanja dan hobi masak, ya kan? Tahu gitu, mohon maaf, ya kan? Kawan-kawan saya di Metro itu kadang-kadang kaget itu ya, Pak Ustadz yang bisa belanja ke pasar, ya kan? Saya belanja lauk, belanja sayur gitu kan? Seperti itu.
Jadi saya perhatikan ya, di Malaysia itu kalau mau lebaran, pasar itu nggak ada. Di kita kan ya Allah, sampai masuknya aja susah, apalagi keluarnya. Masuk pasarnya aja susah, apalagi keluar dari pasar. Semua warung rame. Di Malaysia cuma satu yang saya lihat rame di pasar itu, orang yang jual kelapa buat santan. Cuma itu. Kenapa? Sebab semua orang Melayu kalau lebaran dia buat ketupat, dia buat rendang. Itu. Cuma itu. Lebih dari itu biasa aja, nggak kayak kita. Subhanallah, luar biasa. Ya kan? Nah ini, ya kan, tidak berlebih-lebihan, sederhana lah. Ya kan, sebab ya kan hari raya itu, hari kebebasan itu ya bukan berarti bahwa bebas itu adalah bebas kita melakukan hal-hal yang tadinya tidak pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Bebas kembali, itu kan, hari raya Idul Fitri kembali kepada fitrah, bebas. Ya kan, tidak begitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-20, menyambung puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah 20 poin ciri orang yang sukses menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mulai dari perasaan ceria sampai kepada tadi menyambung puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah gambaran mengenai fadilah selama bulan Ramadan, hikmahnya tadi telah disampaikan oleh Pak Ustaz. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian yang masih belum jelas atau yang menyampaikan pertanyaan, dipersilakan 3 penanya. Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah zakat fitrah. Ini salah satunya adalah bayar zakat kan, yang dari ayat 20 itu. Pertanyaan saya, misalnya nih, saya kan sekarang tinggal di Jepang. Apakah boleh gitu? Misalnya saya bayar zakat fitrahnya itu di Indonesia. Nah, tapi pertanyaannya itu berarti harus dikonversi ya. Misalnya kan zakat fitrah itu kan standar adalah makanan beras yang biasa dimakan di sini. Misalnya saya biasa beli beras 5 kilo 2.000 yen gitu, berarti ketika nanti misalnya bayar di Indonesia harus dikonversi gitu. 200.000. Misalnya, pertanyaan itu aja. Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Saya langsung jawab saja, Bapak-bapak sekalian ya. Jadi terkait dengan zakat fitrah, ya kan? Ini pertanyaan ini sering ditanya oleh kawan-kawan yang berada di luar negeri. Termasuk tahun kemarin ketika saya di Korea juga begitu. Pak Ustaz, kita nih di Korea nih, kita di luar negeri, makan minum di sini, bekerja di sini, zakat fitrahnya gimana? Ya kan, di sini kan katakanlah nggak ada lah mustahiknya kan. Mayoritas kan juga non Muslim gitu kan. Ya, di sana kemarin itu dikelola zakatnya oleh katakan seperti KMI, ya kan? Jadi zakat fitrah itu dihitung dari makanan yang kita makan di sini, ya kan? Beras berapa harganya, ya kan? Nilaikan dengan uang yang di sini, total itu konversikan dengan rupiah, tukarkan dengan rupiah, kirim ke Indonesia. Kalau nanti keluarnya tadi 2.000 yen, keluarnya 200.000, 200.000 itu jangan dibayangkan 200.000 itu bisa berapa itu, bisa 40 kilo, bisa 30 kilo ya, bisa 30 kilo, bisa 25 kilo itu di Indonesia. Banyak banget, bisa 1 RT itu, ya kan? Zakat fitrah 1 RT enggak, ya tetap itu zakat fitrah kita 1 orang. Adapun nilainya kemudian menjadi besar itu kan enggak ada kaitannya dengan zakat fitrah. Itu karena ya selisih nilai tukar mata uang aja, ya kan? Sama juga nanti kan, ya kan? Kalau dibalik umpamanya kan. Ya kan, kalau dibalik umpamanya orang Jepang kerja di Indonesia Muslim gitu kan, dia membayar zakatnya di mana gitu kan, nanti ya begitu juga dia bayar pakai rupiah karena dia kerja di Indonesia, di yen kan, wah kecil banget gitu kan. Zakat fitrah di kita berapa sih, ya kan? Ya mungkin kalau modal gedenya katakan 30.000 gitu umpamanya kan,
30.000 itu berapa yen itu? Hah? 300 yen. 2 kali naik kereta ya. Pulang balik gitu kan, dari Meguro ke Deso gitu kan. Saya baru tahu di situ. Ya kan, 2 kali pulang balik bisa bayar zakat fitrah kecil. Ya nggak bisa begitu karena memang itu aturannya begitu. Ya kan, jadi ya tetap nilai yen yang di sini kirim ke Indonesia, ya lalu kemudian di sana jadi gede, ya itu sudah ini dibagikan. Ya, seperti itu nggak apa-apa. Cuman kemarin ada pertanyaan begini Pak Ustaz, karena kemarin kawan-kawan di Korsel itu dia nitip zakat fitrah dengan saya. Pak Ustaz katanya, ini satu orang bayar zakat fitrah itu kalau dirupiahkan waktu itu nilainya itu 80.000 rupiah. Ya kan? Kemarin begitu di Korea. 80.000. Nah di kita 80.000 itu kan gede tuh. Bisa berapa kilo beras? Bisa 10 kilo. Ya, saya waktu itu tanya, ya kan? Ini nanti di Indonesia mau dikasihkan ke satu orang atau 80.000 ini bisa dibagi ke beberapa orang. Mereka pesan, Pak Ustaz, satu zakat fitrah kasihkan aja sama satu orang. Akhirnya satu orang dapat 80.000. Kalau dibelikan beras bisa 10 kilo. Padahal aslinya cuma 2 kilo setengah. Ada begitu. Kalaupun mau dipecah juga menjadi ya katakanlah seperti 80.000 tadi dibagi 3 orang, dibagi 2 orang juga nggak ada masalah. Sebab kewajiban dia membayar zakat fitrah sudah selesai. Ya, paham ya? Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Harus pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Ustaz. Saya ada pertanyaan. Pertanyaannya cukup membingungkan buat saya sendiri yang bertanya, dan mudah-mudahan nggak bingung Ustaz. Begini Ustaz, saya pernah ikut pesantren kilat. Kemudian Ustaznya bilang begini, kalau tidak salah, kurang lebih, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abuahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasirani. Semua maulud yang terlahir itu fitrah suci. Fa'abuahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menyahudikan, aw yumajisanihi, memajusikan, aw yunasirani, menasronikan. Karena ketika itu suasana pesantren kilatnya dialog interaktif, ada yang nyeletuk dipikir, wah, alhamdulillah dong kita ini lahir dalam keadaan Islam, akan masuk surga. Bagaimana dengan mauludin yang lain yang terlahir bukan dalam Islam, bukan dengan keimanan, sedangkan yang kita tahu bahwa surga itu hanya untuk orang yang beriman kepada Allah, bukan yang syirik. Lalu ada yang nyeletuk lagi pinggirnya. Loh, sekarang kan sudah teknologi canggih. Bagian akhir itu ya lihat saja internet, mereka kan bisa cari tentang Islam. Nah, setelah saya berada di Jepang ini, bersosialisasi dengan berbagai macam orang Jepang, untuk lihat internet apalagi berkenaan dengan keagamaan itu nggak ada minat, sama sekali nggak ada minat untuk apa beragama. Ada yang sebagian yang mengatakan begitu. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana menanggapi tentang kalimat kullu mauludin yuladu ala fitrah? Karena saya juga tidak bisa memahami ini. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, pertanyaan bagus. Ya, ini jelas Bu ya pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan status keislaman orang yang baru lahir, ya kan, atau orang yang lahir di keluarga yang non muslim.
Jadi begini, hadis Rasul itu sahih. Itu yang harus kita pahami dulu. Hadis itu tidak terbantahkan. Artinya status kesahihan hadisnya valid, sahih, bisa dijadikan dasar, dijadikan hujah. Itu pertama. Lalu bagaimana kita memahami makna hadis itu? Makna hadis itu, setiap orang yang lahir, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, lalu kemudian orang tua lah yang merubah statusnya, ya kan? Hadis ini itu bercerita tentang salah satu proses keislaman seseorang. Maksudnya gini, kalau ada orang tua yang muslim, biasanya, lazimnya anaknya nanti lahir dalam keadaan Islam, dididik dengan didikan Islam, lalu endingnya dia muslim baik lebih dari orang tuanya, kalau bisa, atau paling tidak sama dengan orang tuanya, ya kan? Itu. Tapi tidak serta-merta kemudian bahwa setiap orang yang lahir dari rahim seorang yang muslim itu secara otomatis juga, ya kan, endingnya nanti dia juga, ya husnul khatimah juga belum tentu. Karena kita juga disuguhkan oleh Al-Quran dengan cerita beberapa orang nabi, iya kan? Apakah itu anaknya atau istrinya yang dia berada dalam lingkungan keluarga Islam, ternyata anaknya bukan muslim, iya kan? Padahal orang tuanya Islam, iya kan? Nabi apa itu? Hah? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anak dan istrinya. Padahal anak itu lahir dari orang tua, bukan hanya muslim, Nabi, ya kan? Jadi hadis Rasul tadi itu hanya bicara pada satu tahapan proses, bahwa salah satu proses orang dapat hidayah Islam itu adalah melalui status kelahiran, ya kan? Lalu pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak? Ya orang tuanya tidak muslim, ya kan? Orang tua yang tidak muslim melahirkan keturunan, pada umumnya keturunannya juga tidak Islami, tidak muslim. Tapi ada juga yang orang tuanya non muslim, dalam perjalanan hidupnya dia menemukan hidayah di tengah jalan. Dalam perjalanan hidupnya dia dapat hidayah. Ada. Jadi kalau begitu, ya kan, hadis tadi kalau saya memahaminya berbicara tentang sebuah proses status dapat hidayahnya seseorang melalui jalur kelahiran. Tapi ini juga tidak bisa jadi jaminan bahwa kemudian sampai akhir hayatnya orang kemudian paten Islamnya atau paten kufurnya. Tergantung usaha. Makanya orang yang lahir dari rahim yang muslim tadi, dia tetap harus berusaha supaya imannya itu tetap terjaga. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, ada orang yang sore hari, pagi hari dia beriman, ya kan? Sore hari dia sudah kufur. Ada juga orang yang sore harinya dia kafir, pagi harinya sudah beriman. Kan ada. Nggak usah jauh-jauh lah. Di tengah-tengah kita pun, maksudnya di lingkungan masyarakat itu juga kadang-kadang ada. Si fulan mana ya, udah lama nggak pernah ke masjid. Oh, nggak usah ditanya. Beliau udah entah kemana sekarang, udah nggak pernah ke masjid lagi. Iya kan? Ada orang yang tadinya kita ajak ke masjid nggak pernah mau. Tiba-tiba suatu ketika dia adalah orang yang pertama kali masuk dalam masjid ibadah duluan. Kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu saya juga pernah ditanya terkait dengan pertanyaan beliau tadi. Pak Ustadz katanya ada orang yang dia mengklaim bangga, sebab kami ini Islam memang keturunan, maksudnya kami ini sejak lahir sudah muslim. Sedangkan di pihak yang lain kami ini dapat Islam di tengah perjalanan hidup. Ya kan? Apakah karena jodoh, karena memang hidayah di tengah perjalanan hidup atau apa? Tidak perlu dibanggakan apakah kita karena memang lahir dalam keadaan muslim atau kita dapat Islam di tengah dalam perjalanan hidup kita. Dua-duanya adalah amanah, ya kan? Yang paling harus kita jaga doa kita itu, Allahumma inna
nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta husnul khatimah, penutup. Sebab kata Rasulullah, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu dinilai oleh Allah dari penutupnya. Endingnya itu apa? Happy ending atau bad ending gitu kan? Itu. Ya kan? Kalau dia husnul khatimah berarti baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melaksanakan fardu, ya kan, segala ibadah yang diwajibkan oleh Allah, termasuk malam hari ini kita sholat tarawih, kita ngaji, kita saling bertausiah, itu bagian dari upaya biar hidayah Islam yang kita dapat dari kelahiran tadi tidak lepas. Termasuk juga orang yang dapat hidayah dalam perjalanan hidupnya tadi tetap mantap, tidak berubah, ya kan? Lalu pertanyaannya nanti kalau dikembangkan lagi, bagaimana dengan orang-orang yang lahir dalam keadaan memang belum beriman? Inilah tugas kita yang memang sudah dalam keadaan Islam ketika kita lahir dari rahim orang tua kita. Ini tanggung jawab, inilah dakwah. Gitu. Ya, kalau kita lihat kan dalam sejarahnya Rasulullah kan juga begitu. Banyak para sahabat yang tadinya dia masuk Islam sudah di usia tua, ya kan? Bahkan ada yang Islam itu sudah di ujung-ujung kematiannya. Ya kan? Ada kata Rasulullah sahabat yang sama sekali belum pernah sujud sekalipun itu masuk surga, subhanallah. Tapi kan kita nggak mau nyontoh yang itu, ya kan? Jadi ada sahabat yang belum pernah sholat sama sekali itu masuk surga, kata Rasul. Ternyata kisahnya juga ya luar biasa. Dia baru bersyahadat di depan Rasul di medan perang. Begitu dia bersyahadat, ya Rasulullah, kata dia setelah syahadat, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Kata Rasul, itu di depan itulah surga kamu. Nah, sudah masuk di medan perang, syahid, selesai. Kata Rasulullah, sungguh dia beruntung, belum pernah sujud sekalipun masuk surga. Tapi juga jangan berputus asa bahwa kita yang sekian lama kita sujud lalu kemudian kita juga jauh dari surga. Enggak, mudah-mudahan dekat. Maka kata Allah, kata Rasulullah, wa qul malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kemarin ada pertanyaan tentang takdir tuh. Nasib dan takdir ya. Kemarin, mohon maaf saya agak ulas sedikit. Kata Rasulullah, faqul malu, bekerjalah Anda, beramallah Anda, fakullun muyassarun. Semua orang yang bekerja beramal itu akan dimudahkan oleh Allah agar dia bisa mendekati dengan takdirnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ikhtiar itu ujung-ujungnya, dan tidak perlu kemudian kita berbangga diri, tapi ini adalah tantangan. Ya kan? Seperti itu. Yang saya pahami itu. Jadi, jalur kelahiran itu adalah salah satu proses. Iya kan? Salah satu proses. Jangan kemudian kita mana, saya ini kan orang tuanya muslim, KTP juga saya Islam, status juga muslim tuh. Ceklah di sana di internet, status semua Islam semua, logonya juga Islam. Tapi begitu kita sudah lihat dalamnya, ya kan? Sholatnya jarang, apalagi sholat berjamaah di masjid, puasanya jarang, ya apalagi sholat tarawih gitu kan. Nah, lalu yang mau kita banggakan yang mana? Lalu yang mau kita nanti bukan banggakan, masuk berbangga enggak ya? Lalu yang mau kita persembahkan nanti kita sampaikan di hadapan Allah apa? Ya kan? Apakah KTP kita? Ya Allah, boleh enggak saya masuk surga ya Allah? Apa? Ya enterikannya ini Allah KTP se-Islam nih. Ya kan, jangan salah kan? Ya kan, enterikannya bukan pakai KTP. Ya kan? Itu. Nah, ini tantangan buat kita. Makanya lagi-lagi yang jadi ukurannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketakwaan itu alhamdulillah bisa diraih oleh siapapun. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah para ulama ya, Qadhi Iyad itu, ulama yang bernama Fudail bin Iyad itu, seorang ulama ahli hadis, ahli fikih. Itu mohon maaf ya, sebelum beliau mendapatkan taubat itu, mendapatkan hidayah itu, beliau itu mohon maaf bahasa orang Sumatera itu garong. Ya kan? Garong. Ya kan? Itu. Jadi dia itu adalah perampok ulu. Kisah hidayah itu luar biasa. Jadi Fudail bin Iyad masuk Islam juga menarik. Jadi suatu ketika dia bersama
geng rampoknya itu mau rampok sebuah kampung. Begitu dia mengintai di sebuah rumah, dia dengar ada percakapan antara anak dan ibunya di dalam rumah. Apa kata anaknya? Bu, saya malam hari ini gak bisa tidur. Takut kalau si rampok yang bernama Fudel itu lewat di kampung kita. Fudel bin Iyad itu ada di luar rumah. Kejadian itu membukakan pintu hidayah Fudel bin Iyad. Apa kata dia? Alangkah nistanya hidup aku ini. Alangkah menyeramkan namanya makhluk yang bernama Fudel bin Iyad. Sampai-sampai orang mendengar namanya saja orang gak bisa tidur. Ya kan? Dari situ kemudian, ya kan, cucuran hidayah dari Allah turun. Akhirnya dia sadar, dia bertaubat, lalu kemudian dia belajar agama, dia belajar tafsir, dia belajar hadis, dia menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Jadi ulama besar. Padahal, ya kan, memori lamanya, ya kan, di harddisk kehidupannya itu, ya kan, gelap. Tapi kegelapan itu dihapus dengan sinar hidayah, dengan kemudian dia menjadi muslim yang baik, bahkan menjadi ulama besar, dan terakhir menjadi hakim di negara Islam pada saat itu. Subhanallah. Jadi itu usaha dan usaha. Wallahu a'lam. Cukup. Ibu-ibu nggak ada ya? Cukup ya? Udah jam 11. Kasihan bapak-bapak. Bapak-bapak kan menyupir nih. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak ya atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan yang sedikit atau banyak ini ada hikmah dan ada manfaatnya. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah, kalau yang salah itu dari saya dan dari setan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum